Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmayani Subur SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi 1. Mata kuliah Akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib dengan beban studi 2 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi pada semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah Akuntansi 1 yaitu membahas tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dan melatih daya berpikir dalam menganalisis dan memecahkan soal-soal yang berhubungan dengan materi akuntansi perusahaan jasa. Dimulai dari pemahaman gambaran umum dan peranan akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya, memahami saldo normal akuntansi yang dikenal dengan istilah debit dan kredit, mengaplikasikan siklus akuntansi pada tahap pencatatan melalui jurnal umum, memposting akun ke dalam buku besar, membuat neraca saldo sampai pada tahap pengikhtisaran, yaitu membuat jurnal, penyesuaian, membuat laporan keuangan, menutup pembukuan, dan melakukan penyesuaian kembali dengan membuat jurnal pembalik. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini mengacu pada delivery, interaksi, dan asesmen. Pada aspek delivery, teknik pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode ceramah, presentasi, serta pembelajaran tatap muka dengan tujuan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh mahasiswa secara efektif. Kemudian pada aspek interaktif, teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah menekankan interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi dan tanya jawab baik secara individu maupun berkelompok dengan tujuan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran serta dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Lalu pada aspek asesmen, teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan memberikan tugas, kuis, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi 1 meliputi CPL 1, yaitu mampu menunjukkan integritas, tanggung jawab profesional, penguasaan keilmuan, keterampilan inovatif, literasi teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kepedulian sosial dalam memecahkan masalah, kemudian berkontribusi secara berkelanjutan di masyarakat dan dunia kerja. Lalu, CPL 2 menguasai konsep teoritis ekonomi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran ekonomi secara logis, kritis, dan inovatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Lalu CPL 6 yaitu menguasai konsep teoritis dan prinsip manajerial serta menerapkannya dengan didukung oleh self-kompeten dalam bidang pendidikan ekonomi dengan tanggung jawab serta menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Untuk capaian mata kuliah Akuntansi 1, yang pertama itu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum dan peranan akuntansi perusahaan jasa. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi pencatatan transaksi bisnis perusahaan jasa. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun siklus akuntansi atau tahap pencatatan perusahaan jasa. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menyusun siklus akuntansi tahap pengikhtisaran perusahaan jasa. Sub CPMK pada mata kuliah akuntansi pertemuan kali ini yaitu sub CPMK 3 mampu menyusun pencatatan bukti transaksi dalam jurnal untuk perusahaan jasa.
Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu jurnal umum, meliputi pengertian dan bentuk jurnal umum. Untuk sistem penilaian meliputi yang pertama aktivitas partisipatif itu 30%, studi kasus 20%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 10% dan ujian akhir semester 20%. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran akuntansi 1 pada materi pencatatan transaksi pada jurnal umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, sebelum kita mengikuti perkuliahan mata kuliah akuntansi 1, terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Masih semangat untuk mengikuti perkuliahan? Masih. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi 1 ya. Sebelum kita mulai, silahkan kalian absen masing-masing pada syam oke ya. Baik, silahkan ya. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari bukti transaksi dan jurnal umum ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Iya, bisa, silahkan Dek. Baik, pada pertemuan sebelumnya materinya adalah pengertian akuntansi dan mekanisme debit kredit, di mana akuntansi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengelola dan menganalisis keuangan yang bermanfaat untuk mengetahui apakah laporan keuangan dalam suatu perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. Kemudian pertemuan sebelumnya kita juga mempelajari terkait mekanisme debit kredit yang menentukan apakah transaksi tersebut itu mempengaruhi suatu akun. Dan mekanisme debit kredit itu posisinya bergantung pada apakah transaksi tersebut itu menambah atau mengurangi jenis akun tersebut. Oke, baik, terima kasih Siti Zara ya untuk jawaban yang telah diberikan. Jadi yang lalu itu kita mempelajari mengenai pengertian akuntansi dan mekanisme debit kredit ya. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam bukti transaksi dan jurnal umum, kita harus memahami apa itu mekanisme debit kredit ya, yang sudah tadi dijelaskan oleh temannya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan materi ke dalam bukti transaksi dan analisis ke dalam jurnal umum ketika kita tidak memahami apa itu mekanisme debit kredit dalam pencatatan akuntansi ya. Nah, pada pertemuan kali ini capaian pembelajaran yang harus kalian pahami setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama itu ada mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis bukti transaksi ya. Kemudian mahasiswa mampu membuat format buku jurnal umum. Dan yang ketiga mampu mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Bagaimana kita nanti menganalisis bukti transaksi itu dengan berdasarkan mekanisme debit kredit ya. Mungkin masih ada yang beberapa adik-adik mahasiswa masih ingat. Jadi di dalam mekanisme debit kredit itu ada 5 unsur ya.
Yang pertama itu ada aset, kewajiban atau utang ya. Kemudian ada ekuitas atau modal. Kemudian pendapatan dan beban ya. Jadi kalian harus memahami mekanisme debit kredit sebelum kita melanjutkan materinya ya. Sudah ingat? Nah, jadi aset ini atau harta, jika terjadi penambahan kita catat di sisi debit. Pengurangan kredit, saldo normalnya debit. Kemudian kewajiban, penambahannya itu dicatat di sisi kredit. Pengurangan debit dan saldo normalnya kredit ya. Lalu ekuitas atau modal, itu penambahannya dicatat di sisi kredit, pengurangan debit, saldo normal kredit. Lalu pendapatan, penambahannya kredit, pengurangan di debit, saldo normalnya kredit. Beban, penambahannya di debit dan pengurangannya di kredit. Normalnya itu debit. Ya, kalian harus memahami ini, jangan dihafal ya, tapi dipahami. Nah, kita masuk ke materi hari ini, apa itu bukti transaksi? Ada yang bisa menjawab apa itu bukti transaksi? Silahkan angkat tangan ya yang ingin memberikan pendapatnya apa itu bukti transaksi. Ada yang bisa? Ilham? Bisa diberikan pendapatnya Dek mengenai apa itu bukti transaksi? Jadi menurut saya itu kalau bukti transaksi adalah dokumen yang dilakukan dalam pencatatan jurnal akuntansi. Kayaknya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih jawabannya ya Ilham. Jadi tepat sekali ya, bukti transaksi itu merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pencatatan di dalam jurnal umum ya atau di pencatatan harian perusahaan. Jadi bukti transaksi sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Ada bukti transaksi internal dan ada bukti transaksi eksternal. Nah, bukti internal sendiri itu berarti berasal dari dalam perusahaan ya. Kemudian bukti eksternal berasal dari luar perusahaan. Kalian sehari-hari mungkin selalu ya mendapatkan bukti transaksi ketika kalian berbelanja ya, melakukan pembelian, itu namanya bukti transaksi ya. Nah, selanjutnya ini merupakan bukti internal ya, contoh dari bukti internal dari dalam perusahaan. Baik, selanjutnya Ibu berikan contoh ya, yang termasuk dalam bukti internal ya. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada bukti kas masuk ya. Jadi bukti kas masuk itu berasal dari perusahaan itu sendiri ya, dari dalam perusahaan. Digunakan untuk bukti kas masuk digunakan untuk mencatat kas yang masuk ke dalam perusahaan ya. Jadi di dalam bukti kas masuk itu ada nama perusahaan, kemudian ada nomornya, nomor bukti. Kemudian diterima dari siapa, jumlah nominal uang ya, yang tertera itu berapa, kemudian untuk apa, digunakan untuk apa ya. Jadi ada diterima dari dan digunakan untuk keperluan apa. Kemudian ada tanggal dan tanda tangan ya yang menerima. Jadi ini merupakan bukti transaksi yang sah jika ada nama, kemudian nomor, dan tanda tangan ya, serta tanggalnya. Kemudian yang kedua ada bukti kas keluar. Nah, kalau bukti kas keluar berarti perusahaan mengeluarkan kas. Jadi semua pencatatan perusahaan mengeluarkan kas itu dibuat bukti kas keluar, isinya sama tadi dengan bukti kas masuk ya. Jadi
yang mengeluarkan yang bertanda tangan. Lalu ada memo. Memo ini digunakan dalam perusahaan biasanya untuk mencatat kejadian dalam suatu perusahaan, itu misalnya penyusutan aktiva ya. Misalnya ada penyusutan aktiva. Lalu selanjutnya ada bukti eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Nah, yang pertama ada faktur. Faktur di sini biasanya digunakan untuk pencatatan secara kredit ya. Baik, jadi faktur di sini digunakan untuk pencatatan secara kredit ya atau utang. Jadi jika melakukan pembelian itu secara kredit dibuat faktur. Isinya sama ya, seperti tadi ada nama perusahaan, bukti, kemudian ada tanggal, tanda tangan ya. Lalu ada memo debit dan kredit. Memo debit dan kredit ini biasanya digunakan untuk mencatat kejadian yang bersifat pengembalian atau retur ya dari barang yang telah dibeli. Nah, ini adalah bentuk jurnal umum, bisa kalian lihat. Bentuk jurnal umum itu terdiri dari ada nama perusahaan, kemudian jurnal umumnya, kemudian ada halaman ya, halaman dari jurnalnya itu biasanya dari 01 dan seterusnya. Lalu bisa dilihat kolomnya itu berisi tanggal, lalu ada bukti transaksi ya. Di kolom B garis miring T ini merupakan bukti transaksi yang terdapat di dalam dokumen bukti transaksi tersebut ya. Kemudian ada nama akun atau keterangan. Nah, di sini nanti kita menuliskan nama akun yang muncul dari kejadian transaksi. Jadi nanti setelah dianalisis transaksinya itu akan muncul akun apa ya terkait transaksinya. Kemudian ada kolom referensi, jadi nanti kolom referensi ini kita gunakan untuk memposting ke dalam buku besar. Nanti bersihkan nomor akun ya. Lalu ada kolom debit dan kredit, jadi nanti posisinya nilai nominal akun tersebut itu berada pada sisi debit atau kredit. Nah, nanti di paling bawahnya itu kita akan jumlahkan ya, apakah nilai debit dan kredit itu seimbang ya. Jadi posisinya itu harus seimbang. Nah, baik, kita masuk ke dalam contoh soal ya, untuk supaya kalian lebih memahami bagaimana cara menganalisis transaksi. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, yang pertama ada ini Nusantara Indah Studio, ini studio foto ya, perusahaan jasa. Yang pertama itu ada 1 Juni, tanggal 1 Juni, Nusantara Indah menginvestasikan dana dan peralatan foto masing-masing senilai 10 juta dan 15 juta. Nah, seperti ini transaksinya. Dana berarti merupakan kas ya, kas. Kemudian peralatan foto itu akunnya peralatan foto, ini menginvestasikan. Jadi kas bertambah senilai 10 juta di sisi mana, debit atau kredit? Debit ya, debit. Kemudian peralatan foto itu termasuk harta bertambah di sisi debit sebesar 15 juta. Nah, modalnya pun bertambah ya, modal bertambah di sisi kredit senilai 25 juta. Jadi kas dan peralatan foto itu termasuk investasi modal awalnya, sehingga di akun modal itu langsung dituliskan 25 juta. Nah, yang kedua, tanggal 3 Juni 2025 menyewa salah satu ruangan untuk usahanya sebesar 5 juta sebagai ruang studio. Jadi perusahaan menyewa ruangan. Jadi akun yang muncul itu beban sewa kantor dan kas ya. Jadi semua dituliskan tanggal, bukti transaksi, akun, dan nilai debit serta kredit ya. Selanjutnya tanggal 4 Juni ya.
memasang iklan untuk memasarkan usahanya. Jadi ini memasarkan iklan di koran. Nah, itu 500.000 secara tunai, mengakibatkan beban iklan muncul 500.000 dan kas 500.000 itu berkurang ya, dibayarkan secara tunai. Baik, itulah tadi materi ya, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya mengenai materi? Baik, silahkan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya terkait apa perbedaan dari memo debit serta memo kredit. Memo debit dan Memo kredit. kredit. Baik, pertanyaan Nadia ya. Nadia, apa perbedaan dari memo debit dan memo kredit ya? Jadi memo debit dan kredit di sini digunakan untuk mencatat retur penjualan dan retur pembelian. Jadi Ibu berikan contoh ya supaya bisa mungkin langsung dipahami. Jadi memo debit ini dikeluarkan oleh pembeli. Jadi misalnya perusahaan A itu membeli barang dagang, membeli perlengkapan ya untuk perusahaannya. Kemudian di kemudian hari itu melakukan retur pembelian ya. Jadi perusahaan A itu membuat memo debit untuk diajukan ke penjualnya ya. Jadi dikeluarkan memo debit oleh pembeli. Nah, rincian barangnya nanti itu tertera di dalam memo debit apa yang dikembalikan atau diretur. Kemudian si pihak penjual ini mengeluarkan memo kredit untuk menyatakan persetujuannya bahwa perusahaan A tadi itu mengembalikan barang yang dibeli ya. Jadi pihak pembeli itu membuat memo debit dan pihak penjual itu mengeluarkan memo kredit, mengeluarkan persetujuan atas retur pembelian ya. Sudah bisa dipahami Dek apa perbedaannya ya dari memo debit dan memo kredit. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok ya. Kelompok yang sudah dibentuk, silahkan kalian berdiskusi untuk menganalisis dari transaksi perusahaan jasa ya. Jadi silahkan diidentifikasi dan dicatat ke dalam jurnal umum ya. Baik, silahkan masing-masing kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan tugasnya. Silahkan berdiskusi terkait soal di atas ya. Bisa dipahami transaksinya? Silahkan diskusi ya. Sudah sampai mana? Tanggal 15. Baik, silahkan dicatat di dalam jurnal umum ya. Baik, sudah selesai ya. Baik, untuk transaksi pertama kelompok 1 bisa dituliskan di atas akun apa yang digunakan ya atau yang muncul dari transaksi nomor 1. Silahkan naik di atas deh. Baik Ibu, kenapa kas pada modal? Karena transaksi pertama itu menjelaskan bahwa Rizka menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 10 juta yang dimana mereka sama-sama bertambah. Saldo normal kas itu bertambah di debit dan saldo normal modal itu bertambah di kredit. Bagaimana? Yang lain ada yang mau dikoreksi? Tidak ada? Coba diperhatikan baik-baik. Apa kira-kira yang kurang? Modal awal boleh ya, tapi tergantung dari perusahaan itu sendiri ya, mau menggunakan akunnya seperti apa, tetapi harus konsisten ya dalam penggunaan akunnya. Nah, mungkin di sini yang perlu ditambahkan bukti transaksinya ya, bukti 01 ya. Bisa dituliskan deh, bukti 01. Baik, sudah tepat ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus. Silahkan duduk dek.
Baik adik-adik mahasiswa, untuk tugas selanjutnya itu tugas per kelompok ya. Kalian bisa kerjakan di rumah berdasarkan kelompok tadi yang sudah dibuat. Baik, silahkan kalian mengakses soalnya pada barcode ya. Baik, sudah? Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, silahkan ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian pahami ya dari materi yang telah kita bahas. Silahkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah ternyata teori terkait persamaan dasar akuntansi, yaitu di mana aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang tanpa modal itu masih tetap digunakan dalam materi-materi yang berkaitan dengan jurnal umum, di mana ketika kita menjurnal suatu transaksi, posisi debit dan kredit itu harus balance atau seimbang. Selain itu, ketika kita melakukan atau menjurnal transaksi, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap jenis-jenis akun, apakah itu menambah dan mengurangi. Kemudian kita akan kembali menggunakan mekanisme debit kredit pada transaksi-transaksi atau ketika kita akan memposting jurnal umum tersebut ke buku besar. Terima kasih. Baik, itu tadi ya telah disimpulkan oleh temannya. Jadi di dalam pencatatan jurnal umum itu tidak terlepas dari persamaan dasar akuntansi ya, itu yang menjadi dasar kita dalam melakukan pencatatan dengan melihat acuannya itu mekanisme debit dan kredit ya. Baik, saya harapkan adik-adik mahasiswa itu bisa memahami materi untuk hari ini ya. Baik, terima kasih untuk partisipasi adik-adik mahasiswa yang telah aktif hari ini mengikuti perkuliahan ya. Mungkin yang lain yang belum pernah berbicara, pekan depan bisa lebih aktif lagi. Baik, adik-adik mahasiswa, untuk materi pertemuan berikutnya itu ya, kita akan membahas bagaimana memposting akun dari jurnal umum ke buku besar ya. Jadi nanti setiap akun yang kita catat di jurnal umum itu kita buatkan buku besar. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.